Para pelajar yang berbahagia, kali ini kita akan membahas semua materi yang kita telah pelajari tentang bab Pitagoras. Ya. Kita akan mulai nanti model soal yang pertama kita akan bahas yaitu, nah ini ada berupa soal cerita. Sebuah kapal berlayar sejauh 100 km ke arah timur, kemudian berbelok ke arah utara sejauh 75 km. Yang ditanya adalah jarak terpendek kapal tersebut dari titik asal. Ya, karena ini berkaitan dengan arah, yang pertama kita sepakati dulu bahwa untuk arah gerak itu ke atas kita sebut sebagai utara, maka ke arah ke kanan itu kita anggap sebagai ke timur. Nah, itu umumnya ya. Nah, sekarang jika ditulis kalau titik asalnya misalnya anggaplah di sini, dia bergerak 100 km ke arah timur, berarti dia ke kanan dulu. Nah, ini ke timur, kita tulis 100 km. Berikutnya, tentu dia stop di sini. Setelah 100 km dia berbelok ke arah utara. Nah, ke arah utaranya itu 75 km. Sehingga yang dimaksud dengan jarak dari titik asal ya ke titik akhir itu atau titik awal adalah yang ini. Misalnya ini titik A, B, C, maka yang dimaksud adalah AC. Nah, tentu kalau kita lihat gambarnya ini, bangun ABC merupakan bangun segitiga siku-siku dan dua sisi yang mengapit sudut siku-siku diberikan. Sehingga untuk mencari sisi miringnya, kita anggap saja sisi miringnya sebagai C. Dengan demikian, kita bisa buat menggunakan triple Pitagoras. 75, 100, C. 75 dan 100 itu kita tahu FEB-nya adalah 25. Sehingga kita bisa bagi 25. Semuanya kita bagi 25. Yang 75 menjadi 3, 100 itu menjadi 4, tentu C dibagi 25 adalah C per 25. Nah, kita tahu triple Pitagoras yang 3, 4 sisi miringnya adalah 5. Dengan demikian C per 25 sama dengan 5, maka C-nya adalah 5 kali 25 atau 125 km. Jadi, jarak titik asal ya ke titik akhir atau titik C-nya adalah 125 km. Nah, kita juga bisa menggunakan cara misalnya pengakaran, tetapi cara itu lebih lama. Kita lebih mudah menggunakan triple Pitagoras. Ya, berikutnya kita masuk ke model soal yang kedua. Ya, untuk soal model yang kedua, kita juga akan menggunakan triple untuk menentukan bagian dari bangun datar, yaitu khususnya pada kasus ini adalah keliling bangun datar. Ya. Untuk memudahkan dalam penentuan keliling bangun datar, tentu kita harus tahu dulu semua sisi yang belum diketahui. Bangun datar ini adalah bangun datar segi 4. Ya. AB sudah diketahui, BC belum diketahui, DC sudah diketahui, DA belum diketahui. Kita lihat satu persatu. Sekarang pandang segitiga. Kalau kita tulis misalnya pandang segitiga ACD. ACD, DCA. AC diberikan 12, DC 9. Kita ingat triple, ini miring juga. Kalau miring kita anggap sebagai variabelnya C tadi boleh. 9, 12, C. Tentu 9 dan 12 itu FEB-nya adalah 3. Kita bagi 3 semuanya. Maka ini menjadi 3, 4, C per 3. Ya, kita ingat lagi triple-nya. 3, 4 itu ada triple-nya 5. Sehingga C dibagi 3 hasilnya 5. Tentu C haruslah 15. Maka sisi yang pertama ini 15 kita dapat. Sehingga kita bisa tulis panjang DA 15. Untuk mencari keliling bangun ABCD, kita lagi butuh panjang BC. Untuk menentukan panjang BC, kita pandang lagi segitiga ABC. Ya, kita pandang segitiga ABC. AB-nya sudah diberikan 12,
BC-nya diberikan 5, maka ini juga merupakan triple. 5, 12, 13. Ya, ini triplenya. Kalau kita nggak ingat triplenya, tentu yang miring itu untuk menentukan, kalau ini kita anggap sebagai D, tentu D itu adalah akar dari kuadrat yang mengapit sudut siku-sikunya, atau yang membentuk sudut siku-sikunya, yaitu kuadrat dikuadratkan kemudian kita jumlah baru kita akarkan, sehingga nanti kita dapat ini adalah akar 169 sama dengan 13. Tentu kalau kita ingat triple, kita langsung bisa gunakan D-nya atau miringnya ini kalau 5, 12, 13, sehingga kita tinggal pasang. Dengan demikian kita tinggal jumlahkan. Namanya keliling, kalau kita start dari titik tertentu, kita tinggal putar saja. 15 tambah 5 itu 20, tambah 13 itu 33, tambah 9 itu 42. Tentu keliling bangun ABCD adalah 42. Nah, itu model soal yang nomor 2. Untuk model soal yang nomor 3, ya, kita juga bisa menggunakan triple. Yang penting kita paham maksud soalnya, kita bisa nanti selesaikan lebih cepat. Sebuah tiang berdiri tegak. Nah, begitu ada sebut tiang, kita langsung buat tiangnya. Kemudian diikatkan sebuah tali, ya. Nah, tentu kita mau buatkan tali itu dengan warna berbeda, misalnya warna hijau. Diikatkan sebuah tali, panjang talinya ini 17 meter. Nah, dipatok. Jarak patok ke tiang tadi itu adalah 8 meter. Pertanyaannya, berapa tinggi tiang? Ya. Nah, tinggi tiang kalau kita ikut triple Pythagoras, 17, 8 triplenya adalah 17, 8 itu adalah 15. Ya. Sehingga kita lebih cepat kalau kita ingat triple. Nomor 4, nah juga lebih banyak menggunakan triple. Ya, nomor 4 triple dengan bentuk akar, ya, kita ingat. Nah, yang pertama 16, untuk mencari panjang AD, yang ditanya adalah panjang AD ini tentu ini, ya. Nah, sehingga kita ingat lagi triplenya. Untuk menentukan panjang AD, yang pertama kita harus cari panjang AC. AC itu yang mengapit sudut siku-siku itu adalah 12, 16, AB dengan BC. Tentu AC-nya nilainya 20, triple lagi. Kalau kita mau tunjukkan boleh, misalnya 12, 16, AC. 12 dengan 16 itu adalah FEB-nya 4, kita bagi 4, maka ini menjadi 3, nah ini boleh 4, AC per 4. AC per 4 itu nilainya 5, tentu AC 20. Sekarang, bagaimana caranya menentukan AD? 10, 20 itu bukan triple. Sehingga untuk menentukan AD, kita bisa menggunakan cara Pythagoras biasa, yaitu AD itu adalah akar dari jumlah sisi yang mengapit sudut siku-siku. 10 kuadrat tambah 20 kuadrat. Ya, untuk menentukan biar cepat, kita gunakan pemfaktoran dengan cara cepat begini, yaitu 10 kuadrat kali 1 tambah 2 kuadrat. Nah, bentuk pemfaktorannya, akar dari 10 kuadrat itu adalah 10, 1 tambah 2 kuadrat itu adalah akar 5. Sehingga kita peroleh nilai C-nya adalah, nilai AD-nya adalah 10 akar 5. Jadi ada dua di sini kasus yang diberikan. Yang pertama kita menggunakan triple, yang kedua kita menggunakan cara biasa. Berikutnya kita masuk ke nomor 5. Untuk soal nomor 5, ya. Untuk soal nomor 5 itu kita diminta untuk menentukan jarak dari titik 0,8 ke titik negatif 6,0. Untuk memudahkan ini, ya, yang pertama kita bisa gambar titiknya. 0,8, kalau dalam sistem koordinat 0,8 itu titiknya adalah, kita bisa buat ini, karena yang dibutuhkan adalah 0,8 dan
negatif 6,0 boleh kita ya 0,8. Oke, kita ulang. Nah, berarti dia lebih. Nah, ini. Ya, ini sebagai sumbu X, ini sebagai sumbu Y. Ya, oke. 0,8. Kita buat titik koordinatnya di sini 0,8. Kita bisa bayangkan ini adalah titiknya 0,8. Kemudian negatif 6,0. Tentu di sini negatif 6,0. Nah, kita diminta untuk menentukan jarak. Ya, jarak itu adalah warna yang merah itu. Ya, nah, warna yang merah. Sehingga untuk menentukan jarak, kita juga bisa menggunakan Pitagorasnya. Kita bentuk. Untuk menggunakan Pitagoras, maka kita membutuhkan segitiga siku-siku. Nah, ini segitiga siku-sikunya adalah siku-siku di titik pusat atau 0,0. Sehingga ini jaraknya 6, tingginya 8, triplenya adalah 10. Ya. Apakah ada cara lain? Tentu ada. Kalau kita punya dua titik, maka kalau kita anggap ini sebagai titik B, ini dianggap sebagai A, maka jarak AB itu bisa tanpa harus gambar, yaitu akar selisih ya komponen X, boleh selisih, negatif atau 0 kurangi negatif 6, baru dikuadratkan, ditambahkan selisih komponen Y, 8 dengan 0. Baru dikuadratkan. Sehingga kita bisa tahu bahwa ini adalah akar 6 kuadrat tambah 8 kuadrat, tentu ini adalah akar 100, nilainya adalah 10. Ya, ini untuk soal nomor 5. Soal nomor 6, nah ini. Soal nomor 6 ini tentang pemahaman dari segitiga siku-siku. Yang paling penting dalam pemahaman segitiga siku-siku itu adalah kalau kita diberikan ABC adalah sisi yang mengapit, langsung kita AB ya adalah sisi yang mengapit, kita langsung gambar. Di sini titik A, sisi A, di sini sisi B. Kemudian hipotenusanya atau miringnya di sini titik C. Ya, tentu yang diminta adalah pernyataan yang salah. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat adalah pernyataan yang benar. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat, itu tentu salah. Tentu untuk mencari yang pendek itu harusnya yang paling panjang dikurangi yang lebih pendek atau yang mengapit sudut siku-sikunya. Nah, pada kasus ini yang pendek itu adalah jumlah yang panjang dan temannya yang mengapit sudut siku-siku. Tentu B itu adalah pernyataan yang salah. Ya, berikutnya, nah ini juga mengenai triple Pitagoras. Ya, kita perbanyak ke triple Pitagoras karena triple Pitagoras ini paling sering digunakan misalnya dalam soal ujian nasional. Sekarang tidak ada AKM mungkin ya, karena kita di Indonesia belum diperbolehkan menggunakan kalkulator, sehingga banyak soal-soal itu yang melibatkan triple Pitagoras. Nah, ini soal nomor 7. Langsung saja kita diminta untuk menentukan salah satu sisinya yang mengapit sudut siku-siku. A 21, 35. Kita ingat kembali bahwa 21 dan 35 itu FEB-nya adalah 7. Sehingga kita bisa bagi dengan 7. Ini menjadi A per 7, 3,5 orang. Oke, 35 itu pasangan triplenya adalah 4. Dengan demikian, A per 7 itu harus nilainya 4, sehingga A itu sama dengan 7 kali 4 atau 28. Itu untuk menentukan panjang sisi AC. Berikutnya, soal nomor 8. Nomor 8 ini juga sudah pernah kita bahas bersama bahwa untuk menentukan jenis segitiga ditinjau dari sudutnya ada caranya, ya, yaitu kalau kita punya 3 sisi, A, B, C, dengan C itu adalah sisi yang paling panjang, C itu lebih besar dari B atau lebih besar sama dengan A, atau C ini yang paling panjang, maka tinggal kita uji saja. Kalau C dikuadratkan, bagaimana hubungannya dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, ini hubungannya. Jika dia lebih dari, maka dia tumpul.
Jika dia kurang dari, maka dia lancip. Ya, jika dia sama dengan, maka siku-siku. Kita diberikan di sini 5, 6, 7. 7 itu adalah yang terpanjang, 7 terpanjang. Ini 5 kuadrat tambah 6 kuadrat. Kita hitung ini 49, 25 tambah 36 itu adalah 61. Tentu nilainya lebih kecil, sehingga kita simpulkan bahwa segitiganya jenisnya adalah segitiga lancip. Nah, seperti itu. Ya, lebih mudah kita menentukan jenis segitiga menggunakan perbandingan ya jumlah dua sisi dan salah satu sisi jika setelah dikuadratkan. Kemudian soal berikutnya. Ya, soal berikutnya itu sudah membahas tentang hubungan sudut pusat dan hubungan sudut dan sisi ya. Hubungan sudut dan sisi. Nah, kita ingat kembali bahwa kalau siku-siku kemudian diberikan tanda begini, segitiga siku-siku ini jenisnya adalah segitiga siku-siku sama kaki. Atau kalau kita bisa buat, ya, ini nilainya perbandingannya 1, 1 akar 2. Ya, kalau sudutnya 45 derajat. Dengan demikian, 1, 1 akar 2. Akar 2 itu adalah di depannya 90 derajat. Di depan 90 derajat, itu nilainya akar 2. Pada kasus ini, karena panjang sisinya diperpanjang, itu 8. Maka, akar 2 menjadi 8 tentu harus dikali dengan akar 32, atau bentuk sederhana dari akar 32 itu adalah akar 16 kali 2 atau 4 akar 2. Jadi pengalinya itu semua 4 akar 2. Ini dikalikan 4 akar 2. 4 akar 2. Ini juga dikalikan 4 akar 2. Jadi panjang sisinya itu, ya, yang dua yang sama itu adalah 4 akar 2. Dengan demikian panjang AC adalah 4 akar 2. Ya, begitu juga dengan misalnya perbandingan sisi untuk sudutnya yang 60, 30 ya, dan 90 derajat. Kita ingat kembali, jika diberikan sebuah segitiga siku-siku, ya, kita diberikan segitiga siku-siku. Kemudian salah satu sudutnya di sini 30 derajat. Ini kita sudah pernah buktikan. Ini 60 derajat, di sini siku-siku, maka perbandingan di depan 30 derajat itu nilainya 1, di depan siku-siku itu nilainya 2, dan di depan 60 itu nilainya akar 3. Dengan demikian kita tinggal tulis 1, 2, akar 3. Pada kasus ini, di depan siku-sikunya nilainya 10. Ya, di depan siku-siku itu nilainya 10, berarti dia, ini akar 3 ya, akar 3. Nah, kemudian kita tulis 2. Di depan siku-siku nilainya 10, berarti 2 menjadi 10 itu kali 5. Dengan demikian, ini dikali dengan 5 juga. 5 akar 3, ini dikali 5. Yang diminta adalah panjang DC. Jika ini 5, nah DC ini diberi tanda seperti ini, berarti dia kembali menjadi segitiga siku-siku sama kaki. Nah, ini kita buat lagi. Di sini kita sudah dapat di depan 30 itu 5. Kemudian dia dibuatkan segitiga siku-siku sama kaki. Ini 5, tentu dia menjadi 5 akar 2. Dengan demikian panjang DC adalah 5 akar 2. Berikutnya, nah ini soal uraian. Ya, kita diminta menguraikan bagaimana cara menentukan luas dari bangun yang diberikan. Ya, luas kita bisa tentukan, syaratnya ini siku-siku ya. Ini juga siku-siku. Kita tinggal cari bangun 1 ya, harus cari yang mengapit sudut siku-siku. Karena bangun 1 itu nanti alas kali tingginya adalah yang mengapit sudut siku-siku. 15, 12 itu pasangan triplenya adalah 9. Sehingga luas satunya adalah 9 kali 12 bagi 2. Atau nilainya 54. Ya. Untuk yang kedua, itu sudah ada nilainya. Dengan demikian,
kita bisa mencari luas 2-nya, tinggal 15 kali 8 bagi 2. Kita coret 4, 60. Jika kita jumlah, maka ini menjadi 114. Inilah luas dari bangun yang diberikan. Ya. Nah, ini luas total. Kalau nyatakan dalam sentimeter kuadrat. Satu nomor terakhir. Untuk soal yang terakhir, ya ini segitiga siku-siku, ya dibuatkan lagi siku-siku tapi sudutnya diberikan. Yang diminta adalah keliling dari bangun. Untuk menentukan keliling kita harus cari A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya. Kita ingat kembali, kalau di sini 60, di sini 30, maka ini 60. Kalau di sini 60, maka di sini 30. Di dekat 30 nilainya 12, maka nilai C itu adalah 24. Oke. Di depan sekarang pandang dari sini. Di depan 30 itu nilainya 24, maka keseluruhan ini itu 48. Nah, kalau di sini di depan 30 24, maka di depan 60 itu nilai B-nya adalah 24 akar 3. Dengan demikian, keliling dari bangun itu adalah 24 tambahkan 48 tambahkan 24 akar 3 atau 72 tambah 24 akar 3. Ya, kalau satuannya dalam senti, maka ini juga dalam senti. Ya, inilah pembahasan tentang ya tipe soal ulangan harian pertama mengenai Pitagoras. Jadi soalnya terdiri dari 10 pilihan ganda, 2 soal uraian. Ya, silahkan pelajari video ini secara berulang. Nanti selamat belajar, semoga berhasil pada ujian harian pertama. Terima kasih atas perhatiannya, sampai ketemu pada video selanjutnya.